Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Anissa Said, NIM 63010190032. Saya di sini akan setoran hafalan tugas UTS mata kuliah hadis. Pertama, hadis tentang murabahah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama tanbi'u antarodi rawahu Bukhari wa Ibnu Majah wa sahihu Ibnu Hibban. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Hadis tentang mudharabah. An Shalihu bin Suhaibi an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah safihina al barokah al bai'u ilal ajal wal muqaradatu wa ahlatul burri bisyair lil baiti la lil bai' rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Sahih bin Suhaib dari bapaknya berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah. Yang pertama, jual beli tidak secara tunai, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur jawawud dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, hadis tentang rahan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istara ta'ama min yahudi ila ajalin warohanu dir amin hadid rawahu Bukhari. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo atau kredit dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat adalah hadis tentang Al-Qarad. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Mas'udin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yuqridu musliman qarda marrataini illa kana qasada qatim mirrah rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Artinya dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad 2 kali, maka seperti sedekah sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Yang kelima, hadis tentang Arya. Bismillahirrahmanirrahim. An Samurata bin Jundabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal yadima akhadat hatta tuwadiyah rawahu Ahmad wal arba'atu wa sahihu al-Hakim. Artinya dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan bertanggung jawab terhadap apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Arba'ah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis yang keenam, hadis tentang salam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas qala qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fi simari sattata wa sanataini wa salasi faqala man aslafa fi tamrin falyaslifu fi kaili maklumi wa wasni maklumin ilal ajali maklum rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, sedang orang-orang biasa melakukan salaf dalam buah-buahan selama 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun. Maka beliau bersabda,
Barang siapa melakukan salaf dalam sesuatu, maka hendaklah dia melakukannya dengan timbangan tertentu, takaran tertentu, dan sampai waktu tertentu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ketujuh, hadis tentang wakalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabarin radhiyallahu anhu an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahara salasan wa sitaini wa amara aliyan radhiyallahu anhu an yadbahal baqi, rawahu Muslim. Artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban sebanyak 63 ekor hewan. Dan Ali radhiyallahu anhu disuruh menyembelih binatang kurban yang belum disembelih. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang al-wadi'ah, hadis ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil amanata ila manitamanaka wala tahuman nahanaka, wa rawahu Tirmidzi wa Abu Daud. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan atau menitipkan kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.